Halo para bunda dimanapun berada, bersama lagi dengan saya di sini, Dr. Ervan, dokter keluarga dan pengacara keluarga Anda. Beberapa hari ini kita mendengar berita mengenai seorang artis yang ingin mempermasalahkan secara hukum ya seorang netizen yang dianggap telah menghina anaknya karena mengkritisi bagaimana cara artis ini merawat anaknya, dan kemudian anak ini diklaim oleh netizen ini sebagai kurang gizi dan beberapa perkataan yang tidak mengenakan. Terlepas dari masalah hukumnya yang tentu juga akan kita bahas, memang sebenarnya sebagai seorang tenaga medis atau paramedis, katanya sih memang netizen ini seorang tenaga paramedis, itu sebenarnya kita tidak perlu memberikan komentar seperti itu, karena selain itu mungkin bisa termasuk dalam pelanggaran etik, juga pelanggaran hukum ya, karena terkait undang-undang ITE, dan itu kan juga bisa menghambat hubungan antara masyarakat dengan tenaga medis atau paramedis ya, karena komunikasi menjadi masalah terpenting dalam beberapa gugatan atau tuntutan hukum terhadap tenaga medis dan paramedis ya. Dan tentu itu juga yang sering dikeluhkan oleh pasien di Indonesia ya, sehingga banyak pasien kita yang berobat ke luar negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, memang sebenarnya secara etik itu fokusnya adalah pasien yang harus konsultasi ke kita dulu kan. Kalaupun kita mau mengedukasi, harusnya tidak langsung mengklaim. Kenapa? Karena kita belum memeriksa pasien tersebut, dan juga kita tidak tahu bagaimana riwayat pasien tersebut, bahkan belum bisa disebut pasien ya, karena memang bukan pasien ya, ini hanya komen di media sosial. Untuk masalah kesehatannya sendiri ya, rambut yang dipermasalahkan juga salah satunya dalam komen netizen ini, yang katanya rambut jagung, itu juga bukan menjadi ya, indikator utama juga ya, karena masih banyak indikator yang lain. Dan mungkin juga ada genetik ya, mungkin rambutnya berwarna seperti itu karena genetik, dan pada anak-anak usia di bawah 1 tahun itu biasa ya, karena rambutnya itu kadang akan rontok sendiri, dan sehingga rambut bawaannya itu, lanugonya itu kadang memberikan kesan seperti berwarna pirang seperti itu, dan jarang ya, nanti setelah umur 1 tahun dia akan tumbuh rambut yang kasar, sehingga sebenarnya tidak perlu dipotong rambut bayi itu ya, biarkan ya, secara alami dia akan rontok dan tumbuh sendiri, malah akan kedinginan nanti takutnya bayi-bayi ini, dan balita ini ya. Dan sebenarnya secara garis besar memang ada beberapa gradasi ya, ada dari ringan sampai berat yang dinamakan oleh kurang nutrisi itu, dan malnutrisi ini bisa karena anak itu kegemukan atau justru terlalu kurus ya. Di Indonesia sendiri banyak akibat TBC atau penyakit yang lain ya, misalkan terutama yang paling sering adalah ketika keluarganya atau yang serumah itu tidak berobat TBC secara rutin, dan juga mungkin gangguan genetik, entah itu gangguan penyerapan makanan atau apapun itu. Kalau di negara-negara terbelakang ya, negara-negara miskin, mereka seringkali mengkategorikan dan sebenarnya secara internasional ya, itu mengkategorikan dua kelainan terpenting, yaitu kwashiorkor dan marasmus ya. Kwashiorkor di mana anaknya mungkin kelihatan gemuk dan perutnya buncit, padahal itu sebenarnya kurang protein sehingga bengkak ya, bukan karena dia gemuk. Nah, ada juga yang sangat kurus, tinggal kelihatan tinggal tulangnya gitu ya, pipinya menonjol, tulang pipinya semua. Itu disebut marasmus, kurang kalori protein. Nah, dua ini yang paling sering, dan tentu jika kondisinya seperti ini, anaknya kurang aktif. Jadi selama anak itu cukup aktif, apalagi mungkin usia anak artis ini dikabarkan sekitar 16 bulan ya, kalau nggak salah. Nah, itu sebenarnya memang ada juga komplain dari netizen tadi yang dianggap menghina tadi. Kok kayak gitu, cuma naik-naik aja, apa bedanya sama yang dianggap menyinggung itu, karena dianggap sama seperti monyet katanya gitu ya. Monyet pun bisa manjat-manjat. Jangan salah, justru ketika anak itu masih aktif, sebenarnya
masih dianggap normal ya. Dan juga yang jadi permasalahan, kok anak ini, kata netizen ini, kok belum bisa berbicara dengan lancar ya. Memang usia 12 bulan misalkan ya, itu baru bisa mama papa, disuruh ngambilin mainannya, ambil botolnya, kita tunjuk dia ngerti. Umur nanti setelah 18 bulan paling dia ngerti 10 atau 30 atau 50 kata gitu ya. Dan anak-anak juga tergantung dari simulasi kita sendiri ya, apakah sering diajak ngomong atau tidak. Dan juga tergantung perkembangannya. Ada anak yang mungkin lebih cepat berjalan ya, atau lebih cepat bicaranya ketimbang berjalannya. Namun memang ada cut off ya, ada waktu-waktu yang menjadi titik kritis di mana harus berkonsultasi ke dokter. Nah, ini tentu harus berkonsultasi ke dokter ya. Entah itu dokter spesialis anak, subspesialis tumbuh kembang, atau dokter keluarga Anda sebagai lini pertama dalam men-screening ini. Demikian secara garis besar, jadi tidak bisa kita mengatakan seorang anak kurang gizi hanya dari rambutnya ya, atau hanya karena belum bisa ini, belum bisa itu, apalagi ketika dibandingkan dengan anak lainnya. Yang penting selama dia masih aktif, dan tentu tidak keluar dari patokan batas waktu yang sangat kritis tadi, yang tentu itu hanya bisa dikonsultasikan ke dokter. Dan tentu kita sebagai tenaga medis ataupun paramedis sebenarnya mengedukasi masyarakat ya, tanpa harus memberikan komentar yang tidak perlu ya, yang akan menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan menjadi masalah etik atau hukum. Demikian dari saya, terima kasih, sampai jumpa dan tetap jaga protokol kesehatan.